warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Sastradi dengan NIM belakang 21. Di sini saya ingin melakukan vlog tugas bahasa Indonesia, di mana saya ingin menjelaskan sejarah dari Gereja Toraja Jemaat Depok. Nah, bisa dilihat ya, di sini tuh ada ini ya, ada apa sih namanya, penjelasan soal gerejanya dengan gambaran gereja ada di belakang saya nih, ya bisa dilihat nih. Nah, cuman saya nggak bisa masuk ke dalam karena kan harus ada perizinan, jadi mungkin akan dilakukan penjelasan melalui luar seperti ini, dimana tuh sebelum membahas gereja Toraja Jemaat tuh kita tuh perlu memahami terlebih dahulu asal-usul gereja Toraja itu sendiri, dimana gereja Toraja berakar dari kegiatan pekabaran Injil yang dimulai di wilayah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Saat itu wilayah Toraja masih sangat kental dengan tradisi dan kepercayaan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, lalu pada tahun 1913 misionaris dari Belanda mulai melakukan pelayanan dan pendidikan di wilayah Toraja. Selain menyebarkan ajaran agama Islam, selain menyebarkan ajaran agama Kristen, mereka juga mendirikan sekolah-sekolah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat setempat. Nah, dengan kehadiran sekolah menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat perkembangan kekristenan di Tanah Toraja. Oke, nah karena seiring berjalannya waktu, jumlah jemaat Kristen di Toraja semakin bertambah. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tahun 1947 terbentuklah Gereja Toraja sebagai gereja yang mandiri. Sejak saat itu, Gereja Toraja terus berkembang dan tidak hanya melayani masyarakat di Sulawesi Selatan, tetapi juga masyarakat Toraja yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Bisa dilihat ya, wah gedungnya gede banget ya. Nah, terus tradisi merantau merupakan tuh salah satu ciri khas masyarakat Toraja. Nah, terus banyak juga masyarakat Toraja yang meninggalkan kampung halaman untuk menempuh pendidikan, bekerja, maupun membangun kehidupan baru di berbagai kota besar. Salah satunya daerah tujuan perantauan adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, terus Bekasi. Nah, dengan semakin banyaknya masyarakat Toraja yang tinggal di wilayah Jabodetabek, muncul tuh kebutuhan untuk memiliki tempat ibadah yang dapat menjadi pusat kegiatan rohani sekaligus mempererat hubungan antar warga Toraja. Jadi mereka tuh ngadain kegiatan dimana mereka tuh bisa saling berinteraksi dan saling mendalami satu sama lain. Nah, dari kebutuhan inilah berbagai jemaat gereja Toraja itu mulai dibentuk di wilayah perantauan, termasuk gereja Toraja Jemaat yang berada di Depok sekarang ini. Oke, lalu Gereja Toraja Jemaat Depok hadir sebagai wadah pelayanan bagi masyarakat Toraja yang tinggal di kota Depok dan sekitarnya. Gereja ini bukan hanya menjadi tempat beribadah setiap hari Minggu, tetapi juga menjadi tempat berkumpul, saling mendukung, dan menjaga nilai-nilai budaya Toraja yang tetap hidup meskipun berada jauh dari kampung halaman. Nah, lokasi gereja yang berada di kota Depok juga memiliki nilai sejarah yang menarik nih. Nah, kayak contoh tuh Depok sendiri tuh merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda. Nah, nama Depok juga tuh udah dikenal sejak abad ke-18 ketika Cornelis Kestelin, seorang pejabat VOC, tuh membeli tanah tuh di wilayah ini dan mengembangkan komunitas masyarakat yang kemudian tuh dikenal sebagai masyarakat Depok Lama. Nah, lalu pada masa Hindia Belanda, kawasan Depok tuh berkembang menjadi pusat permukiman dan pendidikan. Nah, terus berbagai sekolah didirikan untuk mendukung perkembangan masyarakat. Sekolah-sekolah tersebut tuh menjadi bagian penting dalam sejarah pendidikan di wilayah Depok.
Makanya tuh dulu banyak banget kan kayak sekolah atau sekolah-sekolah dibangun di wilayah Depok untuk mendukung pendidikan ya warga-warga dari pemukiman sekitar. Nah, walaupun gereja Toraja Jemaat Depok belum ada pada masa itu, lingkungan tempat gereja ini juga berdiri sekarang merupakan kawasan yang memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Nah, perkembangan kota Depok yang semakin pesat setelah kemerdekaan Indonesia juga berpengaruh tuh terhadap pertumbuhan jemaat gereja. Banyak pendatang dari berbagai daerah datang ke Depok untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Lalu kondisi ini juga menjadikan tuh Depok sebagai kota yang memiliki masyarakat yang beragam dari segi suku, budaya maupun agama. Nah, dalam situasi tersebut, Gereja Toraja Jemaat Depok itu berperan sebagai sarana pelayanan bagi warga Toraja sekaligus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Depok yang multikultural, di mana jemaat gereja tidak hanya menjalankan kegiatan ibadah rutin tetapi juga berbagai kegiatan sosial seperti pelayanan kepada masyarakat, pembinaan generasi muda, serta kegiatan yang mempererat persaudaraan antar jemaat. Nah, salah satu hal yang menarik nih dari Gereja Toraja itu adalah kemampuannya menjaga keseimbangan antara iman Kristen dan identitas budaya Toraja. Nah, meskipun hidup di daerah perantauan, banyak juga tuh nilai budaya Toraja yang tetap dipertahankan. Tuh seperti semangat gotong royong, saling bantu-membantu tuh, terus rasa kekeluargaan yang kuat dan penghormatan tuh terhadap sesama. Jadi sini tuh kita tidak ada membanding-bandingkan atau membeda-bedakan antar sesama, entah itu agama, suku, budaya. Nah, bagi masyarakat Toraja yang tinggal jauh dari kampung halaman tuh, gereja seringkali menjadi rumah kedua buat mereka. Nah, di tempat inilah mereka tuh dapat bertemu dengan sesama perantau, terus berbagi pengalaman hidup, saling cerita, saling memberikan dukungan. Karena itu keberadaan Gereja Toraja Jemaat Depok memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya dari sisi keagamaan tetapi juga dari sisi sosial dan budaya mereka. Nah, seiring berjalan waktu, Gereja Toraja Jemaat Depok terus berkembang mengikuti kebutuhan jemaat. Berbagai program pelayanan dilakukan untuk anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa hingga lansia. Nah, gereja juga berupaya menjawab tantangan zaman melalui pelayanan yang relevan dengan kehidupan masyarakat yang modern. Nah, dari perjalanan sejarah ini tuh kita dapat melihat bahwa Gereja Toraja Jemaat Depok tuh bukan hanya sebuah bangunan tempat ibadah, tapi bisa dibilang tuh merupakan simbol perjalanan panjang bagi masyarakat Toraja, mulai dari masuknya pekabaran Injil di tanah Toraja, terus terbentuknya Gereja Toraja sebagai gereja mandiri, lalu hingga menjadi hadirnya jemaat-jemaat di berbagai daerah perantauan termasuk kota Depok. Nah, demikian sejarah singkat mengenai Gereja Toraja Jemaat Depok. Semoga melalui video ini kita dapat memahami bahwa setiap tempat ibadah itu memiliki cerita dan perjalanan sejarah yang berharganya sendiri. Ya, kalau bisa lebih jelasnya untuk gambaran dari gerejanya sendiri